Tertarik menjadi jurnalis atau reporter? Kali ini kita akan membedah karir jurnalis atau reporter bersama Mas Irfan Hardiansyah Video, jurnalis atau reporter di iNews TV. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini David, sudah bergabung bersama kami Irfan Hardiansyah yang saat ini berada di Rumah Sakit Mayapada. Irfan, apakah ada informasi terkait kondisi terkini David? Baik, selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Dan saat ini kami tim awak media lagi menunggu kedatangan dari Kapolda dan beserta rombongan. Halo Mas Irfan. Halo Mas. Wah, gimana Selamat kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini saya agak deg-degan karena saya menginterview jurnalis atau reporter nih. Biasanya kan yang tampil di TV kan. Ya Sebelum sama sih, saya juga agak deg-degan juga Mas. Baru pertama ini soalnya. Waduh. Iya. Siap, Mas. Nah, jadi ini sebelumnya terima kasih banyak nih Mas Irfan berkenan untuk diinterview nih, Mas. Jadi Siap. targetnya kan kita mau membahas kalau mau teman-teman mau berkarir menjadi jurnalis atau reporter itu gimana sih caranya gitu kan. Dan juga kalau saya lihat banyak yang apa ya bahasanya, mungkin kayak Najwa Shihab dan yang lain-lain, itu kan mereka memulai karir mereka memang dari jurnalis awal gitu kan, Mas. Nah, ini kan Iya. mungkin nih bisa jadi referensi buat teman-teman nih yang memang mau menjadi apa, jurnalis profesional seperti mereka nanti begitu kan, Mas. Nah, jadi ini mau bahas nih terkait dengan jurnalis dan reporter gitu sih, Mas. Nah, sebelumnya mungkin sekaligus perkenalan diri juga, Mas. Aktivitasnya sehari-hari apa aja sih, Mas? Oke, sebelumnya izin perkenalan, nama saya Hmm. Irfan Hardiansyah. Terus aktivitas sehari-hari saya kerja di bidang media, Mhm. di pemberitaan. Saya sendiri sebagai video jurnalis. Mhm. Mungkin sebelumnya saya sebagai ini kameramen ya, tapi Iya. kameramen berita di iNews TV. Nah, sekarang aktivitas saya sekarang menjadi video jurnalis. Oh, oke oke. Kalau yang didefinisikan sebagai video jurnalis itu apa sih, Mas? Menurut apa, pendapat Video apa jurnalis. Kalau ini berdasarkan pengalaman iya. pribadi, Mhm. saya masuk MNC Media itu iNews TV dari 2018. Oh, oke, Mas. Pertama masuk saya sebagai kameramen, news kameramen ya, kameramen berita. Nah, Mhm. sudah berjalan 4 tahun sebagai kameramen. Iya. Kemudian Juni di 2022 kemarin, tepatnya tanggal 25, Mmm. saya ditawarkan untuk menjadi video jurnalis. Nah, di mana video jurnalis ini jadi job desk-nya itu Mhm. ada tambahan gitu. Yang Mhm. tadinya cuman saya kan awalnya cuma ngambil berita, ngambil gambar doang tuh. Iya. Sebelum menjadi VJ itu, menjadi kameramen itu Mhm. bertanggung jawab hanya untuk mengambil gambar. Mhm. Nah, sekarang untuk video jurnalis, saya dituntut untuk mengambil gambar sendiri, iya, kemudian bikin naskah juga, iya, Oh. terus wawancara sendiri. Jadi serba sendiri gitu, Mas, dikerjain sendiri. Yang biasanya itu kan satu tim itu ada Heeh. reporter sama kameramen. Iya. Nah, ini jadi satu job desk. Kalau VJ Oh. itu jadi saya yang ngerjain sendiri Oh gitu. oh VJ itu video jurnalis gitu ya, Mas, ya? Video Oh, jurnalis, oke. iya. Waduh. Jadi kerjanya juga ya sendiri gitu, Mas. Mulai dari ngambil gambar, Heeh. kemudian saya bikin naskah juga, Mhm. kemudian lanjut kalau misalkan wawancara ya saya yang wawancara sendiri gitu. Mhm. Yang ngelobi narasumber pun ya kita sendiri gitu, VJ. Oh, oke oke oke. Wah, baik, Mas. Nah, jadi, tapi kalau video jurnalis dengan reporter itu sama atau, gimana, Mas? Kalau secara istilah namanya, Mas, ya? Sebenarnya kalau dikatakan sama, Mhm. sama. Cuman perbedaannya kalau si VJ itu tambahannya dia ngambil gambar sendiri, Mas. Kalau reporter Oh. dia kok hanya melaporkan berita, nulis Mmm. berita aja gitu. Kalau Mhm. misalkan dia live report, ya udah dia live report,
sama bikin naskah aja gitu. Mhm. Oh, oke. Lobby-lobby narasumber, paling Mhm. gitu. Kalau tambahannya kalau jadi VJ ya dia dituntut harus bisa ngambil gambar juga. Mmm, Nah, untungnya kan saya background-nya emang awalnya kameramen nih, iya. Mhm. video news jurnalis, Iya. video apa, news kameramen. Mhm. Nah, jadi emang udah ada ya dasarnya emang saya kameramen gitu. Jadi Oh. begitu, pas jadi VJ ya paling saya ini apa, ya belajar kembali untuk bikin Mhm. naskah gitu. Karena Oh. dulu saya background pendidikannya emang komunikasi, Oh. jurnalistik Oh, sebelumnya gitu. pendidikannya, jurnalistik ya, Mas, ya? Ilmu komunikasi juga? Ya, Oh, oke. komunikasi. Oke, baik, Mas. Nah, Mas, ini kalau, hari-harian yang dikerjakan apa sih, Mas? Apa, ke lapangan tiap hari kah? Apa misalkan, memburu berita atau gimana itu hari-harian gimana sih, Mas? Nah, kalau untuk, sehari-harinya kita itu, khususnya reporter, Hmm? kemudian VJ itu jadi perharinya itu udah ditentuin Mas sama Oh, koordinator kami, iya. koordinator liputan. Mhm. Jadi misalkan hari ini saya diplot untuk liputan misal, ke Mhm. KPK, Iya. ya udah saya hanya fokus di liputan KPK saja gitu. Oh, Jadi emang perharinya itu beda-beda. beda-beda. Oh, Jadi ada mulai, liputan yang, KPK yang kayak mhm. gitu, maksudnya mobile gitu Mas, Mobile ya? Iya. metropolitan kan. Heeh. Oh, oke, oke. Jadi ketika saya diplot ke Mhm. Bareskrim, ya ke Bareskrim, kemudian kalau Oh, misalnya saya diplot ke ya kemana pun lah, heeh. muter aja gitu Mas. Berarti, eee, nggak, apa ya, nggak ada ke kantor atau gimana, Mas? Berarti full di lapangan aja? Nah kalau saya pribadi itu, Mhm. beda sama rekan-rekan yang kontri ya, Iya. kontributor. Kalau kontributor itu kan orang, yang pegang wilayah. Iya. Heeh. Kontributor itu kan yang Iya. pegang wilayah. Misalkan di sini di Jakarta Barat, ya Oh. udah ada orangnya tuh. Mhm, mhm. Itu dia selalu di lapangan. Nah, kalau saya itu Oh. emang ke kantor, Mas, setiap harinya ke Oh. kantor. Jadi dari misalkan saya, plotting itu jam 7, plotting Mhm. itu jadwal liputannya jam 7. Jadi Mhm. saya berangkat dari rumah itu ya sekitar jam setengah tujuan lah. Sampai Mmm. kantor, Mhm. eee, langsung nyiapin alat tuh, Mhm. SOP alat mulai dari kamera, tripod, Oh. terus, mic gitu kan. Mhm. Udah tuh, udah pas begitu dapat semua SOP-nya, Mhm. kemudian saya berangkat ke tempat yang Mhm. plotting awal tadi. Mmm. Jadi tiap dapat plotting itu kan tiap malam, Mas. Iya. Jadi sekitar jam 9, jam 10 itu saya Oh. udah dapat plotting jadwal jadwal liputan hari ini kemana Mhm. aja gitu. Jadi itu di-share-nya itu tiap malam, jam Mmm. 9, jam 10-an. Mhm. Jadi besok paginya itu udah ketahuan, oh saya liputannya misalkan ke KPK atau Iya. misalkan ke Bareskrim atau ke Mhm. mana gitu. Itu tiap malam Oh, oke, oke. di Jadi share-nya. Mas, misal nih, Mas, misalkan, malam, misalkan oke, Mas Irfan harus ke KPK misalkan. Itu, Ya, saya nggak kebayang gimana persiapannya sih, Mas. Maksudnya kan kalau alat mungkin oke gitu ya, Mas. Tapi misalkan ke ya. sananya kita bawa apa, terus juga, target atau output yang dihasilkan nanti dari misalkan Mas Irfan ke KPK-nya itu apa, itu gimana, Mas? Nah itu makanya kita harus paham dulu Mhm. mungkin, sebenarnya kalau kalau kita ya contohnya itu ke KPK itu Iya. biasanya sudah ada itu Mas, misalnya materi liputannya tuh apa tuh Oh. yang mau diambil. Mhm. Misal, korupsi misalkan gubernur mana atau Iya. siapapun yang korupsi, Mhm. ya udah Mhm. kita fokusnya di situ. Oh, Jadi oke. pokoknya tiap tiap harinya itu harus Heeh. ya minimal satu atau 2 berita itu harus dapat gitu Mas. Dapat. Iya. Jadi jangan sampai kosong. Saya nggak kebayangnya itu ini loh, Mas, kalau menjadi jurnalis itu, kan Mmm, tiap hari pasti ada berita gitu kan, Mas. Itu iya. kan belum mahaminnya gimana gitu kan, Mas, terus Iya, iya. mahamin apa, kan ketika misalkan ada berita kan, eee, misal apa ya, misalkan yang heboh kemarin misalkan kayak, Iya, yang heboh misalkan kayak itu kan juga harus paham konteksnya, paham juga, oh ini alurnya harus seperti iya. ini dan yang lain-lainnya, itu gimana, Mas? Saya nggak kebayang aja gimana cara nyiapinnya gitu, Mas? Nah kalau yang heboh-heboh gitu, Mhm. eee,
gimana ya, mungkin ya itu balik lagi ke orangnya sih, Mas. Oh, oke. Maksudnya ya ketika mereka diplot ke yang heboh itu, misal Heeh, contohnya kemarin kayak liputan, eee, apa, Sambo misalkan, iya, mhm, itu kan tiap hari tuh Mas, bayangin tiap iya, tiap hari itu dari Senin sampai Kamis itu pasti ada persidangan gitu. iya. Nah itu ya mereka harus cari informasi, ya maksudnya Oh, harus update informasi gitu Mas. iya Jadi iya, biar nggak ketika misalkan saya di-plotting ke sana, ke mhm, PN Selatan misalkan, mhm, saya nggak paham apa-apa gitu. Ini mmm, apa nih yang kemarin dibahas di persidangan minggu kemarin apa nih gitu. mmm, Paling ya harus update informasi iya. aja sih. Oh, waduh, berarti, seorang jurnalis itu juga dituntut harus, apa ya, belajar cepat juga berarti gitu ya, Mas, ya? Iya Ada iya materi, iya, wah berarti langsung harus dipelajari secara langsung. cepat gitu ya, Mas, ya? Nah, Mas, terus, kalau jurnalis kan ini kalau saya sebagai, apa ya, sebagai, masyarakat umum biasa kan ya baca berita, ya Mhm, tinggal misalkan di TV, YouTube, ataupun mungkin di, media online begitu kan, Mas. Namun kan kalau jurnalis tentu dia mencari informasi dari sumber utamanya gitu ya, Mas, ya. Nah itu iya. proses mencari informasi dari sumber utamanya itu gimana sih, Mas? Maksudnya apakah, langsung ditemuin si orangnya atau gimana gitu, Mas? Nah, kalau seperti itu biasanya kita, minta dulu kontaknya, Mas. Mmm, Misalkan saya diplot misal ke Kemenkyu, iya, heeh. kan sekarang lagi Iya lagi, lagi Mas. happening tuh Heeh, Kemenkyu IK. Jadi sebelum saya OTW ke mana, ke heeh. Kementerian Keuangan itu saya harus punya ini dulu, apa, kontak Oh, yang nanti saya bisa mhm, wawancara gitu. mhm. Nah, kalau misalnya udah dapet, udah tinggal janjian, jadi emang ya Oh, langsung wawancara orangnya gitu. oke oke oke. Jadi, eee artinya sudah di-plan sebelumnya begitu ya, Mas, ya? Nggak Iya kalau kalau tapi ada nggak sih, Mas, mungkin yang dadakan gitu, Mas? Kadang kan kalau saya orang awam melihat, informasi itu orang kan butuhnya cepet ya, Mas, ya. Jadi kadang iya informasinya apa, pokoknya harus hari ini itu, segera rilis gitu kan. Nah itu iya apakah kadang yang cepet itu kadang kan nggak ke-plan kan, Mas. Nah iya itu iya. gimana biasanya tuh, Mas, kalau seperti itu, Mas? Kalau misalkan seperti itu ya, gimana ya, biasanya kalau yang butuh seperti itu kayak kejadian-kejadian aja sih, Iya. Mas, Oh, peristiwa-peristiwa yang mhm. misalnya ada Iya. kecelakaan, terus penjamretan, copet, dan Mhm. lain-lain. Nah, itu paling Mmm, yang hari hari itu juga ya harus dibikin gitu. Kalau mhm. yang liputan-liputan biasa itu sebenarnya tinggal melanjutkan aja gitu, Mas, tinggal Oh, iya. melanjutkan, eee, apa, Mhm berita-berita yang sebelumnya gitu, tinggal mhm. update-nya aja gitu. Mmm, Nah, kalau mhm yang seperti itu ya mhm. biasanya ya kayak contohnya berita-berita yang peristiwa aja gitu, Iya, Mas. peristiwa oh, ya misalkan ada kecelakaan apa, atau misalkan Iya. yang ramai kemarin misalkan ada pembunuhan apa gitu, itu Nah, itu oke oke, Mas, heeh. Waduh, ini saya nggak kebayang, capek nggak sih, Mas? ya kalau dibilang capek sih lumayan sih, Mas. Cuman cuman ini juga sebetulnya saya itu, eee, apa, background pendidikan memang komunikasi jurnalistik. Oh, jadi Cuman cuman dari awal itu pengennya itu ya jadi kameramen gitu, Mas, oh, bukan jadi seorang iya, wartawan atau wartawan. jurnalis gitu Iya iya, awalnya tuh. heeh. Jadi dari mulai sekolah SMA juga, saya dulu SMK Oh jurusan broadcast, oh, waduh, broadcast. Nah, iya. dari situ udah tuh muncul keinginan, ya udah pengennya jadi kameramen gitu. Karena Oh, melihat kameramen itu ya gimana ya, heeh, kayak keren aja gitu, orang yang pegang kamera gimana sih gitu kan. iya iya iya. Nah, lanjut, eee, kuliah di komunikasi Ah, jurnalistik. heeh, Awalnya saya pengennya informatika, cuman, iya kalau informatika agak gimana gitu kan, iya iya. ada hitung-hitungan, udah saya milihnya komunikasi tuh, Oh, jurnalistik. Ada ada materi kuliah yang mhm ada kameramennya juga gitu, maksudnya ada mhm, praktikum broadcast juga gitu. Jadi ya iya. udah, akhirnya milih komunikasi jurnalistik. Nah, Mhm. karena apa ya,
ya saya emang nggak percaya diri gitu untuk Mhm, tampil di layar gitu kan. iya. Eee, ya inginnya udah di belakang layar aja gitu. Nah, cuman kemarin saya udah ada di titik jenuh gitu, Mas. Heeh. Udah ada di Oh, titik jenuh itu mungkin kalau dihitung-hitung mhm. sekitar 10 tahun atau 11 tahun saya emang udah pegang kamera tuh. Mhm mhm. Jadi udah ada titik jenuhnya gitu. Nah, Mhm, kemarin ada penawaran untuk jadi video jurnalis, mhm. ya udahlah bismillah aja gitu. Oh, Maksudnya ya. ya udahlah ambil 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 job desk ini gitu. Jadi Heeh, ada update skill gitu, upgrade skill gitu kan. iya. Oh, keren tuh. Nah, Jadi i udah awalnya heeh, awalnya cuman 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 apa, ya udah ngambil gambar, bikin naskah, liputan biasa gitu, nggak heeh, ada tuntutan untuk live report. Nah, mmm, cuman beberapa bulan ke belakang kemarin itu dituntut untuk, ya udah sekarang VJ wajib, live report oh, karena persiapan, untuk arus mudik, Mas. iya, Jadi, heeh heeh, ya udahlah, bismillah aja gitu kan. Padahal saya awalnya emang nggak ada impian, nggak ada niatan untuk heeh, jadi jurnalis yang tampil di TV gitu. Saya mhm, pengennya emang di belakang di layar aja belakang. gitu, cuman ya gimana ya, Gimana? Jalurnya udah mengarah ke situ ya, iya Mas, ya? jalurnya sekarang udah ditakdirkan untuk, ya udah Iya kamu cobain aja nih gitu kan, iya. jadi video jurnalis. Ah, Akhirnya ya udah disuruh live report, heeh. ya belajar dari nol lagi gitu. Oh, iya Akhirnya iya. ya udahlah bismillah aja gitu. Mhm. Wah, Jadi alhamdulillah. untuk ini apa, ya melatih Mhm saya juga gitu buat, ya udah kamu harus percaya diri. mhm. Latihannya ya udah live report gitu. Masalah Mmm. laporannya belibet ya itu kan namanya proses Nah, belajar ya. iya iya iya, setuju Jadi setuju. ya udahlah bismillah aja gitu. Itu sih kemarin gak Wah, nyangka juga gitu iya. saya bisa bisa naklukin apa, ya rasa malu saya, rasa Heeh, nggak pede saya gitu pas iya, begitu pertama live report, ya udahlah bismillah heeh. gitu. Wah, alhamdulillah. Jadi Yang sesuatu itu ya mhm ya mau nggak mau gitu, mhm. harus belajar, emang harus Iya. belajar. Saya Mmm, juga ini masih masih tahap belajar gitu, mhm. maksudnya dari segi live report saya belum belum maksimal gitu kan, Iya. karena hitungannya saya masih baru gitu di Mhm video jurnalis. Oke, mhm saya udah lama kerja di TV, tapi kan untuk, video jurnalis saya masih baru, jadi ya mhm. masih terus belajar lah. Iya, Mas, heeh. Yang Itu sih. sebelumnya di belakang kamera, sekarang udah di depan kamera. Itu Mas, Iya. jadi emang gimana ya, harus bisa menaklukkan rasa grogi Iya gitu iya. kan. Gimana sih tampil di depan kamera, Iya iya. terus banyak orang juga kan banyak Iya maksudnya banyak, rekan jurnalis yang lain gitu dari iya, TV lain. heeh. Jadi ketika saya live report ya mereka ngeliatin gitu. Nah itu harus bisa Oh, mengendalikan itu gitu. iya 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 iya. Ya itu masya Allah sih. Iya iya, Kemarin apalagi rasanya jurnalis yang lain ya mereka sama-sama jurnalis juga gitu kan, Mas. iya, Wah, iya iya. Wah, berarti seperti itulah. menantang juga, profesi Iya, jurnalis itu ya, Mas, ya? iya, iya betul Mas. Wah, oke oke. Jadi tantangannya gimana nih saya bisa nggak nih naklukin Iya, rasa rasa yang tadi nggak heeh. percaya diri, terus Mmm, grogi mhm gitu. mhm. Tapi ya alhamdulillah sih sekarang mulai mulai udah Mmm, terbiasa. Cuman mhm. sekarang masih belajarnya itu dari segi pemilihan kata Ah, untuk iya. menyampaikan ke pemirsa gitu kan. Mhm Karena mhm. kan kalau live report itu, eee, katanya itu harus baku gitu Mas, nggak kayak Oh, iya iya apa, iya. bahasa sehari-hari. Iya iya. Jadi benar-benar harus baku banget gitu penyampaiannya itu. Nah itu saya masih belajar tuh pemilihan kata yang baku itu. Iya iya. Oh iya, apa, Mas pas Mas Irfan nyampe ini jadi ingat juga waktu itu yang apa, tahun kemarin apa beberapa tahun yang lalu yang lumayan rame itu, yang tiba-tiba reporternya, bocor suaranya gitu kan, Mas. Bocor suaranya akhirnya eee, yang apa, orang apa, presenter yang bacain berita dari studionya, suaranya langsung masuk ke situ gitu. Pas lagi kata-kata yang keluar nggak enak. Nah Jadi iya itu kadang ada miskom Mas, antara iya. di studio sama di lapangan. Ah, iya iya. Itu sering sering terjadi. Jadi Saya mmm, pun kemarin-kemarin mmm? emang ya pernah gitu ngalamin. Oh, Maksudnya, itu kan sebelum saya live report itu ditelepon tuh sama iya, produser gitu kan. mhm.
Udah pas begitu ini biasanya kan ada countdown tuh, countdown itu, sebelum saya menyampaikan, jadi mhm, ada countdown dulu dari produser misalkan, mhm, atau dari PD atau dari siapapun itu di iya, studio gitu kan. Jadi biasanya itu sebelum live report itu ada countdown seperti misalkan mmm, 5, 4, iya, 3, 1, cue. mhm, Nah, cue itu berarti saya udah langsung laporan. Nah, oh, kemarin-kemarin saya emang pernah sempet, pas live report, jadi nggak ada countdown sama sekali, oh, langsung si host-nya tuh, langsung iya, si news anchor-nya yang iya, ngomong. iya, iya, Nah, saya padahal masih belum belum iya. belum misal baju belum rapi ya kan, masih celengan-celengun Iya, kemana-mana gitu. oh, Nah, itu kadang ada miskom yang seperti itu, iya, iya, oh, wah, ini antara studio sama orang lapangan, wah, luar biasa. Mas, ini saya mau gitu. nanya juga kalau misalkan, eee, mengatasi groginya, karena kan nanti akan dilihat banyak mata Iya yang iya akan ngelihat gitu kan, Mas. Itu iya. gimana sih, Mas, mengatasi groginya, mengatasi percaya dirinya gitu sih, Mas? Kalau pengalaman saya pribadi sih, eee, gimana ya, kemarin berusaha ya udahlah, Mhm. berusaha bodo amat gitu, Mas, gimana sih ya, Oh, iya, iya, iya. udah bodo amat lah orang Iya, mau ngeliatin, penting saya fokus gitu sama iya, 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 penyampaian setuju. beritanya gitu. Karena kalau misalkan saya nggak fokus, Mhm, akhirnya nge-blank gitu, Mas. iya, Pernah pernah saya juga menyampaikan, berita itu, heeh, ada saatnya saya nge-blank gara-gara ya mikir yang aneh-aneh gitu, iya, maksudnya iya, ke-distract sama inilah, mhm. itulah. Apalagi di Akhirnya lapangan gangguannya banyak pasti kan, Mas? itu, Mas, Iya. itu Oh, tantangannya itu, Mas, iya. ketika penyampaian ya atau live report itu ya, eee, banyak orang yang lihat, Iya. terus ada apa aja lah pokoknya, banyak gangguannya gitu. Cuman Oh, ya kita dituntut harus fokus gitu. iya setuju. Oh, Kita harus fokus sama apa, ya mhm, penyampaiannya gitu, live mhm, report sama materinya juga, ya mmm, udah biar biar nggak ke-distract. mhm, Nah, pas mmm, saya awal-awal mah, maksudnya ya pas awal-awal live report emang saya banyak ke-distract-nya, Mas. iya, Perkara headset aja tuh mhm, kabelnya kemana-mana, iya. terus tiupnya kayak gimana gitu, itu saya ke-distract Oh, dan ternyata bener, pelaporannya pun acak-acakan. ngecek. Ah, Mhm. waduh, wah, luar Jadi biasa. jadi jadi ya udah berusaha, ya Iya, udah tetap tenang, mhm, fokus, dan berusaha bodo amat gitu. iya, Mau iya, orang mau kayak gimana kek, bodo amat mhm, gitu. mhm, Penting saya mmm. fokus sama materi saya sendiri, Wah, siap, siap. gitu Mas. Wah, luar biasa nih, Mas. Nah, Mas, kalau, berarti kalau misalkan, di satu media begitu ya, Mas, media gitu kan, terus, video jurnalis, ini perannya dan komunikasi serta koordinasinya dalam tim itu gimana sih, Mas? Tapi tadi kan Mas Irfan udah menjelaskan juga di awal, misalkan di malam hari udah diinformasikan begitu ya, Mas, ya, Ya, besok apa gitu kan. Terus setelah itu, besoknya atau hari H-nya berarti langsung bikin beritanya begitu ya, Mas, ya? Nah, terus ya, setelah itu, apalagi gitu, Mas? Apakah nanti misalkan, karena video jurnalis berarti bentuknya video begitu ya, Mas, ya? Nah, video. berarti video itu nanti dikirimkan ke kantor, terus setelah itu gimana, Mas? Nah, kalau saya pribadi itu, Mhm, misalkan hari ini liputan, iya, liputan itu, saya posisinya kan sendiri nih. heeh, Kalau misalkan ada proyeksi live, proyeksi buat live itu, iya. saya biasanya ditemenin sama kameramen juga, Mas. Jadi ya Oh, sama temen saya sendiri yang dulu kameramen gitu. oke. Dulunya saya bareng-barengan gitu sama Iya, dia iya, tuh. Jadi biasanya reporter satu, kameramen dua. Jadi yang heeh. satu buat ngambil gambar stock shot, yang satunya Oh, lagi buat, kameramen yang untuk live report, oh, oke. operator live. Mhm, Nah, kalau misalkan kalau saya sendiri itu, mhm, kalau saya berdua itu biasanya ada proyeksi untuk live. Nah, mmm, kalau sendirian itu biasanya kalau yang liputannya ya biasalah, mhm, nggak ada proyeksi live, iya, kemudian, eee, kayak saya biasa liputan, habis itu liputan, mhm, ada namanya ingest. Jadi ingest itu hasil video mhm, yang liputannya itu di apa, istilahnya ya di-upload ke komputer, mhm. dan itu ya udah urusan editor. Oh, rasanya itu, mhm, Ada mhm, editornya juga yang edit. Terus ngedit, kayak naskah ya udah saya kirim email mhm, ke email gathering, mhm, itu nantinya,
produser yang terima atau asprotnya juga. Mhm. Jadi, naskah itu sendiri nanti untuk apa gitu, Mas? Soalnya kan kalau di video pasti Untuk kan udah ada, audionya juga pasti udah ada gitu kan di videonya gitu kan. ya, Nah ini kalau naskah nanti untuk apa nih, Mas? naskah itu untuk ininya Mas, untuk narasinya. Oh, oke. Narasinya kan, Heeh. audio video tuh. Jadi Iya. videonya gambar yang tadi saya ambil, Mhm mhm. audionya yang naskah yang saya buat, Oh, oke oke seperti oke. itu. Oh, Sebenarnya saya pengen pengen ini, tapi gimana ya caranya ya, apa tuh, Mas? eee, ya ada salah satu video berita saya gitu. Oh, atau nanti boleh dikirim Jadi nggak, Mas? Nanti, oh ya eee, boleh boleh. nanti nanti boleh dikirim. Wah, wah Siap. keren, Mas. Nah, Mas, nah, berarti ya, mmm, sehari-hari ya pekerjaannya seperti itu gitu ya, jurnalis begitu ya, Mas. Nah, dan juga Mas, ini kan kalau kerjaan kantoran biasa kan jam 8 sampai jam 5 sore. Ini kalau video jurnalis seperti ini, eee, jam berapa aja, Mas? Kadang berita itu kan kita nggak tahu kan, Mas, kadang bisa malam hari Iya atau Sabtu iya Minggu gitu kan, atau mungkin apalagi iya. lebaran besok, arus mudik gitu kan, Mas. Nah, itu gimana jam kerjanya, Mas? Nah, kalau jam kerjanya untuk jurnalis itu sebenarnya nggak ada kata libur, Mas. Maksudnya nggak ada kata libur itu ketika yang lain libur tanggal merah ya kita masuk, Heeh. Oh, oke. masuk gitu. Lebaran pun ya kita Eh, masuk gitu. heeh. Jadi, untuk peliputannya juga kita dibagi shift, Mas. Oh, ya. Mhm Ada shift-nya juga. mhm. Jadi yang pertama shift, subuh itu Mhm. diproyeksi jam 5 subuh tuh, udah di Mmm, kantor. iya. Kemudian kalau yang shift pagi itu jam 7. Mhm Jam 7, kalau yang siang itu jam mhm. satu. Kemudian ada satu lagi shift malam. Itu shift Mmm. malam itu jam 10 udah di kantor. Jadi dia patroli malam Oh aja, liputan malam sampai pagi. oh, Nah, waduh. Heeh. kalau yang subuh itu biasanya sampai jam jam 1, jam 2. Oh, oke oke. Kalau yang pagi, Mhm. biasanya jam 3, atau kalau ya paling paling ini jam 4. Mmm. Tapi bisa juga paling cepet jam 2 juga udah di kantor gitu. Karena Oh, tergantung liputannya juga sih, Mas. Kalau iya. misalnya liputannya landai, ya udah jam 1, jam 2 udah di Mmm, kantor, mhm. Mmm. gitu. Wah, baik baik, Nah, Mas. terus, kalau yang, eee, apa, ya tanggal merah ya kita tetap masuk. Jadi liburnya itu ya libur dari kantor aja gitu, Iya, Mbak. libur dari kantor, iya. Karena Dari seminggu itu, heeh, eee, dari dari seminggu itu 2 hari libur, jadi dari 5 hari masuk. mmm, baik, Mas. Artinya ya liburnya mungkin di tanggal hitam gitu ya, Mas, ya? Iya Ya, liburnya dari kantor gitu ya, Mas. Ah, oke. Baik, iya, Mas. Nah, Mas, kalau background pendidikan nih, Mas, menurut mhm, Mas Irfan sendiri nih, background iya. yang pendidikan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang jurnalis atau reporter itu apa sih, Mas? Apakah murni harus misalkan seperti ilmu komunikasi atau jurnalistik atau mungkin dari background jurusan lain bisa, Mas? Nah itu, yang lucunya tuh itu, Mas. Heeh, Maksudnya saya dulu kan, ya masuknya jurnalistik iya. komunikasi. Terus, skripsinya pun saya inian, apa, kayak gimana ya, ya intinya jurnalis itu harus harus yang background-nya itu harus jurnalistik gitu, jangan Oh, iya iya. jangan yang jurusan lain. Mhm mhm. Karena kan, kita itu di jurnalistik ada belajar kode etiknya Iya, gitu, terus mhm undang-undangnya dan lain-lain gitu. Nah, mhm ketika misalkan jurusannya yang bukan jurnalistik, kan mhm. mereka nggak paham Iya, setuju. kode kode etik jurnalistik dan Mhm. lain-lain. Ternyata pas begitu saya masuk ke iNews, campur juga gitu, Macam Mas. Maksudnya iya. random aja gitu, ada yang Oh, jurusan apalah apalah gitu. heeh. Jadi ya Oh, sebenarnya nggak ngaruh juga sih mmm, pendidikannya, maksudnya, nggak harus melulu jurnalistik atau oh, komunikasi, enggak. mhm. Bahkan teman saya juga reporter ada yang dulunya dia bekas perawat, Oh, sekarang malah oke. jadi reporter gitu. Kemudian ada yang dari hukum, ada Heeh, yang dari sastra, mhm, ada, Mas. Ternyata ya ya udah, mhm, karena, sebenarnya jurnalis itu semua jurusan itu iya, kayaknya
nggak apa-apa. Mmm, Karena dari segi liputannya juga kan ada politik, iya, ada hukum, mhm, terus ekonomi. Jadi ya mereka-mereka lah yang ngisi apa, desk itu gitu. mmm, Misalkan ya dia background-nya emang ekonomi, ya udah ditaruhnya di desk ekonomi gitu. mmm, Dia background-nya hukum, ya udah ditaruhnya di bagian oh, hukum dan kriminal gitu. oke, Jadi ah, ya saya beranggapannya awalnya ya udah kalau misalnya pengen jadi jurnalis ya udah harus komunikasi jurnalistik gitu ya. oh, Ternyata setelah terjun di lapangan, setelah mhm, terjadi jadi iNews gitu, mhm, ternyata enggak gitu. nah, Banyak banyak jurusan yang lain-lain iya iya, karena tadi gitu. sesuai konteks juga gitu kan, Mas, maksudnya kalau misalkan Iya, ekonomi ya tentu anak-anak dari jurusan ekonomi yang saya lebih paham gitu kan, Mas. Ah, oke oke, iya. mhm. Ya kalaupun saya misalkan disuruh liputan ekonomi, ya saya juga nggak bakal ngerti gitu. Iya iya. Liputan ekonomi seperti apa Iya, gitu. ah, Cuman kalau yang untuk liputan-liputan lain, ya bisalah mhm. beradaptasi. Kayak Ah, politik, mhm hukum, mhm. kriminal, dan lain-lain. Iya, oke. Kalau ekonomi kan dia ngomongin I saham yang iya, gitu-gitu, wah ruwet, nggak terus ngerti saya. punya istilah sendiri ya, Mas, ya? Iya Kalau di punya istilah ekonomi sendiri. heeh, oke. Kalau kalau kayak politik hukum gitu kan bisa bisa Iya, cari mhm, ini, maksudnya ya nggak sulit gitu. iya, Kalau ah, ngomongin undang-undang ya tinggal cari undang-undangnya gitu. oke oke, baik, Mas. Nah, Mas, terus kalau, knowledge atau pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang jurnalis atau reporter itu apa, Mas, menurut Mas Irfan sendiri nih, Mas? Kalau menurut saya pribadi, ya itu Mas harus, eee, kita itu dituntut untuk update informasi. Oh, oke, Jadi, heeh, ya kalau misalkan kita nggak update, ya gimana kita mau liputan gitu. iya, oh, Jadi mhm, kita sebelumnya itu harus tahu dulu mhm, informasi apa nih yang mau kita ambil, mhm, terus, mmm, update update sebelumnya itu kayak gimana. mhm, Jadi, ya itu paling mhm, pengetahuannya ya kita harus harus tahu dulu pasti, informasi, mhm. peliputannya itu kayak gimana, Mmm, mhm, seperti baik itu. baik, mhm. Terus kalau terkait dengan kode, apa, kode etik jurnalistik tadi itu, Mas, itu, mmm, apakah itu salah satu hal yang wajib untuk dipahami oleh semua jurnalis atau gimana? Sebenarnya sih itu, kalau dikatakan wajib, Mhm, wajib ya, Mas. wajib ya? Cuman ya untuk lihat situasi ya sekarang itu Mhm, ya jarang diterapin jarang, juga iya gitu. iya sih, Maksudnya nggak semuanya diterapin kan kode etik iya, jurnalistik itu banyak tuh, jarang mhm, juga diterapin semua mmm, gitu. mhm, mmm, Sebenarnya sih kalau dikatakan wajib ya wajib, itu wajib, kan mhm sebagai mhm, pegangan pegang bener kita sih, kan, sebagai mhm pegangan kita sebagai jurnalis. mhm, Karena semua profesi itu kan ada kode etiknya iya, kan. mhm, Kayak setuju, dokter juga ada kode etiknya, mhm kemudian TNI Polri ada kode mhm etiknya, ya kita mhm pun, jurnalis ya ada kode etiknya juga gitu. mhm mhm, oke. Sebenarnya ya kalau dikatakan wajib ya harus Ya, harus tentu ya untuk kalau misalkan jadi jurnalis yang lebih baik ya tentu harus paham juga begitu ya, Mas, ya? iya, Oke. Nah, baik, Mas, seperti itu. kalau terkait dengan keterampilan nih, Mas, keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang jurnalis dan reporter, Mas, apakah mungkin harus, apa ya, public speaking-nya bagus mungkin atau Mhm, misalkan, apa sih, Mas, yang dibutuhkan keterampilan untuk menjadi seorang, jurnalis ini, Mas? jurnalis ya. Mhm, Ya tentu yang pertama harus, public speaking ya, itu dituntut mhm, kita ya harus 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 punyalah ya, keahlian, atau keterampilan public speaking itu ya. mhm, Karena, kalau di TV itu kan ya kita komunikasi gitu yang iya, pertama. heeh. Beda sama yang jurnalis-jurnalis online atau, Oh, cetak gitu kan. iya iya iya, Mereka kan hanya hanya tulisan aja tulisan, gitu. benar, Nah, heeh, kita kan dituntut untuk melaporkan. Jadi ya public speaking itu yang utama. oh, Kemudian, menulis. Menulis itu menjadi salah mmm, satu, keterampilan yang harus iya, dimiliki sama jurnalis. mmm, Kemudian, eee, apa ya, mungkin adaptasi kali ya, mhm, maksudnya ya kita harus bisa beradaptasi dengan orang banyak gitu, karena oh, mhm, kita kan liput kan beda-beda nih, entah iya, itu dengan polisi atau dengan mhm, oh, masyarakat iya iya, biasa atau heeh, dengan pengusaha, iya, menteri dan lain-lain yang itu keterampilan, beradaptasi itu ya harus dimiliki juga gitu, Mas. mhm mhm. Wah, berarti
luar biasa ini ya Mas ya, keterampilannya berbagai macam lini gitu ya Mas. Nah, itu pun saya juga sekarang lagi Heeh, belajar lagi. Maksudnya kan, untuk jadi seorang kameramen mah ya nggak harus iya punya keterampilan yang itu ya, kita harus, iya, dituntutnya udah punya keterampilannya, pengambilan gambar aja, mungkin dari mhm, segi angle-nya, terus, mmm, ya macem-macem, komposisi gambar lah kita harus paham ah, gitu. Tapi kan mhm, kalau untuk jadi reporter, ya kita dituntut lagi untuk bisa ngomong depan banyak orang, mhm terus, mhm, harus berani, apa, misalkan kita mau wawancara gubernur atau bupati iya, sekelas tingkatannya yang seperti itu, ya mhm, kita ya harus berani gitu. iya iya, Dan dari segi nulis juga ya harus harus bisa gitu. mhm, Nah, makanya saya kan awalnya emang nggak percaya diri ya, orangnya iya, orang orang nggak pedean gitu, iya, heeh orang sangat bener-bener pemalu banget gitu, Mas. heeh, Nah, sekarang dituntut untuk harus bisa menghilangkan itu gitu, oh, mhm pedenya, terus, nulis, public speaking, dan mhm, saya itu salah satu orang yang jarang ngomong juga kalau di iya, kantor. oh. Emang pemalu banget, Mas, saya pemalu banget. Mas, Nah, tapi sekarang tapi mau nanya ya juga nih silahkan. Mas, kok bisa sampai artinya kan naik naik tuh Mas ya, dari kameramen ke menjadi video jurnalis gitu ya Mas ya. Ya, Menurut Mas Irfan sendiri nih, kenapa kok Mas Irfan ditawari untuk apa ya Mas ya, di-upgrade gitu, eee, dari yang sebelumnya kameramen menjadi seorang video jadi jurnalis? video jurnalis. Nah, emang kemarin itu sempet di kita itu kekurangan orang, Mas, maksudnya kekurangan Mmm, reporter gitu. oke, mhm. Itu jadi, banyak juga rekan-rekan saya gitu yang pada Mhm. keluar, Oh, akhirnya di kantor sedikit tuh iya iya reporternya. iya. Nah, mungkin ya sekarang kita kan mau menjelang arus Mhm mudik ya, jadi butuh mhm. butuh banyak reporter. Akhirnya, Mmm, ada mutasi gitu, Mas. mhm. Jadi 35 kamera, karena perbandingannya sangat jauh gitu, Oh, reporter sama kameramen so itu lebih mhm. banyak kameramen. Oh, iya ya. Kemarin itu ya, Iya di iya. saya itu di iNews itu. Jadi, Mmm, mungkin karena kebanyakan mhm akhirnya, dipecah tuh, mhm. kurang lebih ada 35 orang itu dipecah, jadi ada yang ke asisten produser, terus ada Oh, yang ke VJ, terus iya ada iya. yang, jadi kameramen studio, karena Mmm, sedikit kan iya deh. di studio. Jadi Heeh. udah tuh dipecah. Nah, akhirnya, yang masuk ke VJ itu 7 Mhm, orang tuh dari mmm, kameramen. mmm, Karena kebutuhan reporter waktu itu banyak banyak heeh. dan, pada saat itu emang sedikit tuh reporter, akhirnya ya udah 7 kameramen masuk jadi Mmm, VJ. VJ, wah wah Mhm. berarti mudah-mudahan nih bisa memperlancar karir ke depan ya, Mas, ya? Amin. Nah, Amin itu, amin. jadi salah satu, ya saya juga sih, Heeh? maksudnya jadi salah satu saya untuk belajar juga untuk lebih Mmm, baik lagi gitu. amin amin. Bisa jadi saya mungkin, apa, hari ini ya kita diskusi seperti ini, tapi nanti mungkin 20 tahun ke depan mungkin Mas Irfan udah jadi seperti Najwa Shihab dan yang lain kan gitu kan, ya kita nggak tahu gitu kan, Mas. Amin 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 amin, amin. mudah-mudahan. Nah, Mas, kalau terkait dengan attitude atau sikap apa sih, Mas, yang dibutuhkan untuk menjadi seorang jurnalis nih, Mas? Apakah mungkin harus cekatan kah? Atau mungkin harus komunikatif kah? Atau mungkin harus gigih mencari berita atau gimana, Mas? Mmm, mungkin kalau, bisa bisa ya juga sih bener, Heeh, cekatan, mhm, gigih, karena ya kita kan, lingkungannya emang ber apa ya, lingkungannya itu berhubungan dengan orang banyak gitu, Mas. iya, Jadi mhm, ya itu tuh, jadi maksudnya kayak saya itu kan pemalu tuh, kalau misalnya mmm, saya pemalu terus, saya mmm, gimana mau dapat beritanya, iya, kalau nggak misalnya komunikatif atau mmm, gigih, nggak cekatan iya misalkan. iya, Saya mau misalkan pada saat mau wawancara, kalau mhm, misalnya saya nahan terus, duh malu nggak pede gitu kan, mau oh, wawancara misalkan iya si A atau si B, iya iya, ya itu jadi gimana ya, itu ya ya itu paling sikap itu yang harus harus mmm, ini mhm cekatan, gigih, mhm, komunikatif ya, karena kita kan di apa ya, ya berhubungan dengan orang banyak, terus, iya, eee, apa ya sebutannya ya, ya seperti itulah, Mas. mhm, oke oke. Baik baik. Berarti ya, eee
Nggak tahu dari diskusi dengan Mas Irfan ini, artinya saya, wah nggak tahu sih, kalau saya yang jadi jurnalis, wah kayaknya nggak bisa. Kayak berat berat banget menurut saya, Mas, ya. Kerjaannya gitu kan, maksudnya ya harus cari berita dan yang lain, terus juga, komunikasinya juga harus lancar dengan, apa, target-targetnya gitu kan, Mas. Wah, artinya juga, eee, mungkin ini bisa jadi juga peluang untuk teman-teman yang mau menjadi jurnalis dan reporter bahwa peluangnya masih tinggi, begitu mungkin, Mas? Iya, Oh, iya. Bisa berarti dikatakan seperti itu, Mas. mhm, Karena ya, apa, sekarang itu kan apa-apa cepet ya, apalagi iya di media sosial iya, tuh, apalagi cepet media banget. sosial, Ada kejadian apa langsung mhm, naik. Kemarin aja kayak, eee, penganiayaan oleh pejabat juga iya. kan itu ramenya pertamanya kan di media Oh, iya sosial tuh. media sosial, benar, Mas. Akhirnya Mhm di-up sama, berita. Ya itu, mhm, jadi, peluang untuk jadi jurnalis itu sebenarnya besar gitu besar loh. ya? Mhm. Karena kalau ngelihat ya contohnya kayak di saya juga kan itu karena saking kekurangan orang tuh Iya akhirnya benar, rekrut rekrut mhm dari kameramen dan mhm. sekarang sudah mulai, rekrut dari luar lagi gitu karena Oh, kebutuhan berita sekarang ya bisa mhm, dikatakan meningkat gitu, Mas. meningkat ya? Karena tiap hari itu pasti ada aja gitu Iya, berita, nggak masih mungkin ada nggak ada ya kan. masih ada. Jadi ya kayak sekarang itu ya udah pasti banyak lagi nih, Iya iya perekrutan perekrutan entah itu kameramen iya. atau jurnalis Oh, atau di bidang lain gitu kan, mhm misalkan yang di studio itu ada PA-nya, mhm, ada apanya lah gitu, seperti itu. mhm. Karena ya kita itu ya oke lah ada apa, ada, kata-kata apa, ada istilah kemarin katanya Mhm? TV bakal kalah nih sama Iya YouTube sama gitu, YouTube, heeh. ya kan, sama platform YouTube. Ya kita kan nanti bisa bisa ini Mhm, juga, bisa live streaming juga di iya, YouTube. di YouTube benar sih, Mas. Meskipun TV misalkan, sudah menurun, tapi kan masih bisa Iya tetap, berkarya di YouTube gitu. iya benar, Maksudnya setuju. si beritanya itu pasti bakal Iya ditayangin deh, di YouTube juga gitu. iya, Jadi, ya gitu tiap mmm, harinya itu pasti ada aja berita gitu, Mas, nggak iya, mungkin nggak ada. Saya mmm. aja dari 5 hari kerja itu Heeh? tiap hari ya liputan gitu, nggak ada istirahatnya. Kalau dulu Oh, pas jadi kameramen heeh? ada standby-nya gitu. Oke, Mungkin karena kebanyakan orang, jadi iya, ada 1 hari atau 2 hari saya standby di mhm, kantor gitu. mmm, Jadi untuk misalkan kalau nggak ada yang masuk, ada mhm, berhalangan misalnya sakit atau iya, apa, jadi saya yang gantiin. Kalau dulu mmm, jadi kameramen seperti itu. Nah kalau sekarang semenjak jadi VJ itu, ya udah mhm, tiap hari itu kerja, nggak ada oh, standby-nya di kantor. waduh, Jadi tiap hari liputan gitu. wah. Jadi wah, jadi tapi ya menantang juga berarti gitu ya, Mas, ya? Maksudnya kalau misalkan, ya Mas Irfan sendiri nggak menyukai pasti udah nggak bekerja di Iya, sini dari dulu gitu kan. Tapi ini, iya, passion-nya udah di sini gitu kan dan pekerjaannya juga menantang begitu kan, Mas. Jadi, iya, apa ya, mungkin ya kayak apa, lebih menarik jadinya gitu bekerja begitu ya, Mas, ya, sebagai seorang jurnalis dan, benar. reporter ini gitu ya, Mas. Nah, Mas, kalau bicara suka dukanya nih, Mas, sebagai seorang jurnalis dan reporter, kalau Iya, dukanya dulu nih, Mas, apa dukanya sih dulu ya. apa dukanya dulu nih, Mas? Apa sih dukanya, Mas, menjadi seorang jurnalis atau reporter ini, Mas? Kalau untuk dukanya saya Ya, pribadi, kalau dari segi dukanya itu dari apa ya, mungkin dari segi ini kali Mas, libur oh libur libur. apa, Idul Fitri. Oh Nah, iya, Mas, saya mhm. selama kerja kan ini udah mau 5 tahun nih kerja Iya, di heeh. iNews. Saya belum pernah lebaran di ya Oh, bareng lagi gitu. bener, karena Itu harus liputan dukanya tadi itu ya, juga. Mas, ya? Iya, Oh, iya, 2000 berapa gitu saya masuk kan 2018 tuh. heeh. Jadi itu dari 2018 sampai sekarang itu belum pernah lebaran lagi di rumah, Oh, itu dukanya tuh. dukanya heeh. Jadi yang lain libur, saya Iya. enggak gitu, yang lain libur tanggal merah, saya enggak, Heeh. yang lain libur, ya maksudnya mudik gitu, Iya saya nih, enggak, malah saya yang liputan gitu melaporkan, arus arus mudiknya mudiknya. gitu. Oh, oke oke. Wah, luar biasa nih, Mas. Nah, terus Mas, Itu sih salah kalau satu dukanya duka.
salah satu. Nah, kalau sukanya nih Mas, apa sih Mas sukanya menjadi, eee, reporter atau jurnalis ini Mas? jurnalis ya. Kalau yang saya rasain sih, Hmm, saat ini sukanya itu, eee, dari segi liputannya itu, heeh. maksudnya saya punya relasi banyak, Mas, Oh, ya ya ya. relasi banyak. Mhm, Karena kalau dulu pas saya masih jadi kameramen itu kan, mhm, kan satu tim itu berempat ya, berangkat iya, dari kantor itu berempat. Jadi ada driver, terus mhm, kameramen 2, mhm, sama reporter 1. Nah, mmm, yang kalau dulu kan, kalau saya masih jadi kameramen itu yang mhm. lobby-lobby narasumber itu kan reporter. Oh, oke. Reporter. Jadi Mhm, saya nggak dapat kontaknya tuh. Jadi mmm, ya istilahnya untuk membangun linknya iya itu ya tergantung kita mau iya, nggak nih ngebangun link sendiri gitu. mhm Kalau mhm misalkan eh, nggak mau ya udah berarti nggak dapat relasi banyak gitu. Nah mhm tapi sekarang semenjak jadi video jurnalis itu mhm, saya jadi lebih kenal banyak orang, terus mmm, relasi nambah, mmm, kemudian dapat link dari perusahaan ada gitu kan, oh, dari mhm, kementerian juga ada. Nah itu, mmm, salah satu sukanya tuh. Kemudian mmm. kalau dari segi liputannya itu, eee, saya pernah merasakan liputan yang liburan tapi dibayar gitu, Mas. Maksudnya Oh, gimana tuh Mas? maksudnya fasilitasnya itu, saya nggak Oh, ngeluarin sepeser pun iya gitu. iya, Contohnya saya heeh liputan, diundang sama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, heeh, sama Pak Sandi kan. Misalkan iya. Pak Sandi kunjungan kerja ke mana, saya Oh, ikut gitu. Jadi oke. itu semua difasilitasin sama kementerian itu, Oh, sama Kementerian Pariwisata. iya, Jadi saya datang hanya liputan saja tuh, misalkan, heeh eee, alhamdulillah saya udah beberapa kali tuh iya, liputan sama Pak Sandi, heeh dan ya itu gimana ya, selain selain kita bisa liburan ke tempat heeh, pariwisata ya, iya oke kita kerja tapi kan, bisa liburannya juga iya, gitu. Kemudian nggak ngeluarin uang sepeser pun, mmm, karena akomodasi semua itu udah ditanggung sama, ada yang ngundang yang gitu, ngundang, entah itu kementerian mhm atau perusahaan, mhm mhm. seperti itu, Mas. Wah, ini apa, berarti menarik juga gitu Mas ya. Di Iya, satu sisi gitu ternyata menarik juga gitu kan menjadi seorang jurnalis atau reporter ini gitu ya Mas ya. Nah Mas, ini, pertanyaan, terakhir Mas, mungkin sekaligus siap. closing statement juga nih dari Mas Irfan. Apa sih Mas masukan dan saran Mas Irfan kepada teman-teman nih yang mau menjadi jurnalis atau reporter Mas? Oke, kemarin, sempet ramai juga tuh di LinkedIn, Heeh, gimana, caranya masuk, iya, apa, jadi reporter, heeh, terus ada nggak yang pakai hijab kayak gini bisa nggak masuk, jadi oh, reporter. mhm Sebenarnya, kalau kalau menurut saya pribadi ya, mhm, ya kalian ya pede aja gitu dengan kemampuan iya, kalian ya, entah itu mhm, dari penulisan, mmm, terus komunikasinya, ya public iya, speaking-nya. Jadi mhm, jangan sampai, apa, rasa tidak percaya dirian itu atau ya intinya sih nggak percaya diri kan mmm, biasanya tuh orang nggak percaya diri tuh untuk melamar iya, jadi reporter karena mhm dia bisa nggak tuh, melalui ya hal-hal yang tadi tuh kayak mhm nggak pede, mhm, terus grogi dan lain-lain, ya mmm, itu mhm jalani aja dulu gitu. Saya mhm pun awalnya kan nggak ada kepikiran untuk jadi jurnalis ya, mhm, maksudnya, impian saya emang dulunya emang jadi kameramen gitu, nggak ada mhm, impian untuk jadi jurnalis. iya. Tapi, setelah dijalanin, oh ternyata enak juga nih jadi jurnalis. Maksudnya enaknya itu ya kita dapat link sendiri, Iya, relasi banyak, jadi nambah gitu kan, mmm, bisa berhubungan dengan orang-orang penting. mhm mhm, Ya itu salah satu, momen di mana yang semua orang itu nggak semua orang bisa iya, gitu seperti kita gitu. mhm, mmm, Jadi ya masukannya ya kalian untuk para mahasiswa yang heeh, baru lulus gitu kan, iya ya udah kalian coba dulu gitu. iya, Maksudnya ketika ada peluang, eee, misalkan ada loker, ya udah coba aja dulu. Saya pun dulu emang, ke beberapa TV itu ya banyak gitu, Mas. heeh, Maksudnya ngelamar ke sini ke sini ke iya sini iya, ke sini.
banyak juga, nggak satu, Oh, nggak dua iya. gitu. Pokoknya tiap ada peluang, ya udah masukin, Mmm, apply gitu. Masalah heeh, rezeki kan ya udah itu udah ada heeh, yang ngatur ya. Jadi balik lagi mhm, ke kitanya tuh ikhtiarnya seperti apa gitu. mhm mhm. Wah, ini menarik. Artinya, dari diskusi tadi sih saya juga jadi bisa menangkap gitu, maksudnya kalau teman-teman mau menjadi, jurnalis atau reporter ini apa saja yang mesti disiapkan gitu. Tadi Mas Irfan udah menjelaskan juga gitu kan, Mas, apa dari awal sampai akhirnya juga gitu kan. Terima kasih banyak Mas Irfan atas Siap, diskusinya nih, bermanfaat sama-sama banget. Mas. Ini kalau bagi saya membuka apa ya, saya baru tahu ternyata jurnalis seperti itu gitu kan, kerjaannya gitu kan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat teman-teman yang mau menjadi, reporter, jurnalis, ke depannya begitu. Terima kasih banyak Mas Irfan, Siap. sampai jumpa Mas, lagi Mas sorry, Irfan. satu lagi Mas. Boleh gimana Mas? Satu lagi, sorry. Siap, mhm Kita seorang jurnalis itu mhm. harus kuat mental Mas. Oh, Karena oke, saya ngerasain sendiri gitu kan. mhm, Maksudnya saya kan sebenarnya aslinya bukan asli Jakarta Mas. iya, Saya ini perantau gitu kan. mmm, Perantau dari daerah gitu, iya dari Garut gitu. iya, Eee, Awalnya saya mikir masih nggak nyangka juga gitu, mhm, dari daerah, dari Garut bisa bisa apa, bisa kerja di perusahaan yang emang, mmm, orang pengen gitu, Mas. iya, Jadi, ya balik lagi kita harus harus, mempunyai mental yang kuat gitu. Karena mhm, kita itu maksudnya di Jakarta itu kan sukunya berbeda-beda ya, ada iya, yang dari Jawa, heeh, terus Batak, iya apalah gitu iya kan, semua ada gitu di iya, Jakarta itu semua orang ada, tipe-tipe orang yang seperti itu ada gitu. Jadi ya kita harus bisa, eee, ya kuat mental gitu. mhm, Karena mmm, mental itu sangat penting ternyata mhm, di apa, untuk kerja di media ya media, khususnya. mhm, Karena kita itu belum lagi ada tekanan dari atasan gitu iya, kan, kayak misalkan, eee, saya udah liputan nih, misalkan mhm udah dapat 3 materi atau 4 mhm, materi, itu saya dikejar-kejar, "Cepet mmm, naskah naskah naskah," gitu. Jadi, ya oh, kalau kalau kita yang nggak kuat mental mah udah pasti iya, frustasi, Mas. Maksudnya, wah, udah pasti males gitu. mhm, Udah liputannya misalkan udah desak-desakan kan iya, sama reporter reporter lain nih lain, ketika wawancara misalkan atau apa, tiba-tiba kita lagi masih bikin naskah, heeh, kantor udah nyuruh, "Cepet kirim cepet kirim." oh, Itu saya pribadi pernah merasakan hal mmm, itu gitu. oh, iya iya, Jadi, ya itu satu lagi mmm, mungkin, iya, harus kuat mental, mmm, siap siap, seperti itu Mas. baik. Terima kasih Mas. Ada lagi mungkin Mas yang menurut Mas Irfan perlu disampaikan atau yang kurang mungkin dari yang saya tanya tadi Mas? Udah sih Mas, Oke, baik. udah semuanya. Oke. Nanti kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya ke Mas Irfan di LinkedIn terbuka ya, Mas, ya? Mau nanya ya? Ah, Terbuka boleh. oke, Cuman baik. ya kadang saya, Kelewat ya? iya kelewat gitu. Jadi mohon maaf aja gitu kalau misalkan ada Ah, yang komen, heeh, yang nanya yang nanya-nanya saya nggak bisa mmm. jawab. Baik Kalau baik. mau ya udah, apa, kayak Mas Rahim aja DM gitu aja kan, ya? DM aja langsung, Iya. jangan di komen. Iya. Biar ketahuan Karena gitu kan. kan iya, karena kan ke-skip tuh Iya, sama yang ke-skip. lain gitu Heeh. kan, Mmm, gitu. Jadi udah oke. mending DM aja lah, Oke, baik seperti itu. baik. Terima kasih banyak Mas Irfan atas diskusinya, semoga bermanfaat Siap, untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi Mas amin. Irfan. Sampai jumpa Mas. Terima kasih banyak Mas undangannya.